Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan lanjutkan ke materi berikutnya ya, dalam materi matriks, yaitu mengenai determinan matriks. Nah, apa itu determinan? Intinya determinan itu adalah perkalian antar elemen dalam matriks tersebut. Ya, bukan perkalian antara dua matriks. Nah, determinan ini dimiliki oleh matriks yang berordo 2x2, 3x3, 4x4, dan seterusnya, di mana determinan dimiliki oleh matriks yang berbentuk persegi ya. Selain persegi, maka tidak punya determinan. Nah, untuk lebih jelasnya, apa itu determinan? Silahkan kalian perhatikan penjelasan berikut ya. Determinan matriks ordo 2x2. Jadi, nanti untuk yang 2x2 maupun 3x3 agak sedikit berbeda caranya. Nah, di sini untuk menentukan determinan itu kita menggunakan yang namanya metode SARUS. SARUS, S-A-R nya 2, U dan S ya. SARUS, itu metode SARUS namanya. Bagaimana metode SARUS itu? Perhatikan dulu caranya ya. Jika A atau matriks A itu terdiri dari elemen A, B, C, D, matriks ordo 2x2 ya, maka determinan matriks A adalah, nah cara mencarinya, determinan matriks A ditulisnya det A, atau A yang dikurung lurus, kemudian elemen-elemennya juga diganti ya, kurungnya dengan kurung lurus. Di sini A, B, C, D, untuk mencari determinannya, perhatikan sama dengan AD ya. Perhatikan diagonal utamanya yaitu AD. Jadi nanti AD ini dikalikan sehingga ketemu A kali D dikurangi diagonal sampingnya atau BC. Nah, jadi untuk mencari determinan A itu rumusnya adalah AD dikurangi BC. Diagonal utama dikalikan dikurangi diagonal samping yang dikalikan juga. Oke, biar lebih jelas kita ke contohnya ya. Tentukan determinan matriks B jika diketahui matriks B itu adalah 1, 2, 3, 4. Oke, untuk mencari jawabannya bisa digunakan cara berikut ya. Determinan matriks B ditulisnya det B sama dengan kurung lurus B sama dengan kurung lurus 1, 2, 3, 4. Ya, jadi diganti kurungnya, kurung yang lengkung ini dengan kurung yang lurus seperti ini. Oke, masih ingat cara menghitungnya tadi? Diagonal utamanya yaitu 1 dan 4 ini dikalikan ya. Kemudian dikurangi diagonal sampingnya, 2, 3. Jadi hasilnya adalah 1 kali 4 dikurang 2 kali 3. Oke, bisa dipahami ya. 1 kali 4 itu 4, 2 kali 3 itu 6. Sehingga 4 dikurangi 6 akan menghasilkan min 2. Ini untuk determinan matriks yang berordo 2x2. Ya, semoga bisa dipahami. Untuk satu contohnya dulu, kita coba dengan contoh lain ya. Di sini diketahui matriks P sama dengan X min 2, 3, 5, dan X. Jika determinan P sama dengan 0, maka tentukan nilai-nilai X. Nah, jika suatu determinan P sama dengan 0, ini nilainya diketahui, dibalik sekarang ya. Kalau tadi mencari determinan, sekarang mencari nilai X. Oke, kita mulai dulu penjelasannya. Ini salah satu penerapan determinan. Determinan P itu sama dengan 0. Jadi untuk mencarinya, bisa kita cari dengan cara berikut. Pertama, tulis dulu determinan P-nya sama dengan 0 karena diketahui di soal ya. Kemudian, determinan P ini kan rumusnya adalah AB dikurangi CD sama dengan 0. AB berarti yang ke sini. X min 2 itu dikalikan dengan X. Ya, seperti ini. Kemudian dikurangi. Oke. C-nya 3 ya, sekarang yang ke sini. C-nya 3 dikali 3 atau 5 kali 3 juga boleh, tidak masalah. Jadi sama ya, 5 kali 3 dan 3 kali 5 itu sama dengan 0. Oke. Ini pelan-pelan kita kalikan dulu. X dikali X itu akan menghasilkan X kuadrat. Min 2 kali X akan menghasilkan min 2X dikurangi 5 kali 3 akan menghasilkan 15 ya.
sama dengan 0. Oke, sudah ketemu sampai sini karena diminta nilai X saja. Maka, apa yang bisa kita lakukan untuk mencari nilai X-nya? Yang bisa kita lakukan adalah memfaktorkan. Jadi kalian kalau sudah menginjak bangku SMA itu tidak akan jauh-jauh dari yang namanya memfaktorkan. Cara memfaktorkannya boleh kalian cari cara lain. Kalau Bapak sih sukanya seperti ini. Buat 2 kurung dulu karena di sini X kuadrat, maka pasangannya adalah X dan X. Ya. Karena kalau X kali X, ini X-nya kita kalikan dengan X, maka akan menghasilkan X kuadrat. Sekarang pertanyaannya, kita lihat yang paling belakang, angka min 15 ini. Nah, min 15, berapa kali berapa yang menghasilkan min 15? Oke, bisa, kalau 15 itu bisa 3 kali 5, atau 5 kali 3 juga bisa, atau kalau yang lain bisa 1 kali 15. Tapi, angka berapa yang memungkinkan menghasilkan angka tengah ini, yaitu min 2. Nah, min 15 ini bisa diperoleh dari plus 3, Pak ganti dulu ya. Plus 3 dikali min 5. Oke, plus 3 kali min 5. Nah, 3 ditambahkan min 5 ini hasilnya kan min 2. Maka di sini kita sudah ketemu pasangannya, yaitu adalah min 5 dan plus 3. Letak min 5 dan plus 3 ini boleh dibalik ya, boleh min 5-nya duluan, boleh plus 3-nya yang di depan, silahkan. Ingat, cari yang min 15-nya dulu, kemudian berapa kali berapa yang menghasilkan min 15, baru kalian cari jika dijumlahkan yang hasilnya min 2. Kalau 1 tambah 15 kayaknya nggak mungkin ya, jadinya 16, jadi terlalu jauh. Makanya kita pakai yang 3 kali min 5, atau min 5 kali 3, sama nanti. Oke, setelah ini kita sudah ketemu jawabannya, yaitu X min 5 sama dengan 0, atau X plus 3 sama dengan 0. X min 5 sama dengan 0 itu pindahkan min 5-nya ke kanan, jadinya plus 5. Kalau plus 3 itu berubah menjadi min 3 ya. Jadi bisa kita tulis, himpunan penyelesaian dari soal tersebut adalah min 3 dan 5. Jadi kalau dimasukkan min 3 benar, kalau diganti X-nya dengan 5 juga benar. Semoga untuk soal ini bisa dipahami ya. Kalau ada yang mungkin kalian kurang pahami soal memfaktorkan, bisa ditanyakan. Atau kalau mungkin pakai cara lain, boleh. Oke, satu lagi yang akan Bapak bahas, yaitu mengenai determinan matriks yang ordonya 3 kali 3. Karena di sini Bapak akan contohkan 3 kali 3, kalau diminta 4 kali 4 misalkan, itu sama caranya seperti 3 kali 3. Jadi Bapak contohkan yang 3 kali 3. Kita tetap sama menggunakan yang namanya metode Sarus, ya. Namanya metode Sarus. Seperti yang tadi, cuma ada sedikit perbedaan di sini dengan yang 2 kali 2. Oke, jika matriks B itu terdiri dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka determinan matriks B adalah, oke, caranya mencari, ditulis dulu det B atau determinan B, itu bisa dicari dengan kurung lurus B, kemudian kalian buat satu kurung lurus dulu, salin semua matriks B ini ke sini. Jadi A, B, C, D, E, F, kemudian G, H, I. Nah, A, B, C, D, E, F, G, H, I ini kita tambahkan di sebelahnya lagi, yaitu copy saja yang ini ya, A, B, D, E, G, H. Oke, jadi nanti huruf-huruf ini kan akan berupa angka. Ini rumusnya dulu. A, B, C, D, E, F, G, H, I, kalian ambil A, B, D, E, G, H-nya, copy ke sebelah kanannya. Baru kemudian diisi kurung lurus lagi. Seperti tadi, kita akan ambil diagonal-diagonalnya. Jadi untuk mencari determinannya, pertama itu adalah A kali E kali I ya. Segini dari A-nya diambil, A kali E kali I yang warna biru. Tulis A kali E kali I, ditambah di sebelahnya ada B, F, dan G. Jadi B, F, G ini dikalikan ya. Ditambah lagi C, D, H. Jadi di sebelahnya ada C, D, H, berarti kita kalikan dengan C, D, H. Oke, ternyata garis warna birunya ini sudah mentok sampai pojok kanan bawah, sampai H. Jadi sekarang kita
pindah haluan, kita gunakan tanda kurang, yaitu CEG. Dikurangi CEG, dikurangi lagi dengan AFH. Ya, kalau tadi dari kiri atas, sekarang dari kiri bawah CEG atau GEC-nya, dikurangi lagi dengan AFH, ya, AFH, dikurangi lagi dengan BDI. Ya, hati-hati di sini memilih angkanya, jangan sampai nanti salah hitung. Bapak sarankan sih jangan dibuat kecil-kecil ya saat nulis matriksnya ini. Kalau masih latihan, dibuat yang ukurannya sedikit lebih besar, direnggangkan tulisannya, jadi kalian bisa tahu mana yang harus dikalikan, mana yang tidak. Ingat caranya dari sini sampai habis di sini ya. Kemudian untuk yang dikurangkan, ambil dari pojok kiri bawah, ya, kiri bawah sampai ke pojok kanan atas. Oke, semoga bisa dipahami untuk determinan matriks ordo 3x3-nya, baru nanti kita ke contoh soalnya ya. Oke, kita lanjut ke contohnya ya. Jadi contoh determinan matriks yang berordo 3x3. Bapak di sini gunakan jika M, ya, matriks M itu 2, 1, 3, 5, 2, 4, min 1, 0, min 2. Maka tentukan determinan matriks M. Nah, kita pelan-pelan ya. Kita akan coba jawab ini. Nah, untuk jawabannya, determinan matriks M, Bapak buat ulang. Det M sama dengan, nah ini, Bapak sudah buat. Det M di sini, salin dulu semua matriks M-nya, 2, 1, 3, 5, 2, 4, min 1, 0, min 2. Nah, di sebelah matriks M ini, ya, di sebelah matriks M ini, kalian buat garis putus-putus dulu boleh untuk membatasi. Kalian salin dua kolom paling kiri ya, dua kolom paling kiri dari matriks M, yaitu 2, 1, 5, 2, min 1, 0, itu ke sebelah kanan dari matriks M-nya untuk nyari determinannya. 2, 1, 5, 2, min 1, 0. Oke, baru kurung tutup, kurung lurus. Ini titik-titik ini untuk membatasi saja ya. Nah, baru kita hitung pelan-pelan. Semoga di sini kalian paham. Tinggal di copy saja ke sebelahnya untuk yang 3x3. Kita akan mulai dari pojok sini. Dari angka 2 ini ya. Kita akan mulai dari sini ke arah bawah. Oke, pertama Bapak buat dulu sama dengannya. Bapak agak geser ya. 2 kali 2 kali min 2. Ya. Oke, 2 kali 2 kali min 2. Tulis. 2 kali 2 kali min 2. Nanti dihitung sekalian. Di sebelahnya, karena kita masih menggunakan dasar diagonal yang utama ya. Dari atas ke bawah. Jadi, sekarang dijumlahkan. Di sebelahnya ada 1 kali 4 kali min 1. Nah, di sebelahnya lagi ada 3 kali 5 kali 0. Oke, ini tidak usah capek-capek dihitung kalau gitu ya, 3 kali 5 kali 0, karena hasilnya nanti sudah pasti 0. Oke, sudah habis, sudah mentok sampai di sini. Sampai pojok kanan bawah ya, sudah mentok. Sekarang kita mulai dari pojok kiri bawah, dari min 1, 2, 3. Tapi Bapak balik posisinya, yaitu dikurangi 3 kali 2 kali min 1. Ingat ya, yang sekarang terbalik jadi berarti min. Nah, oke. Kemudian dikurangi lagi dengan yang di sebelahnya, yaitu 2 kali 4 kali 0. Dikurangi 2 kali 4 kali 0. Lagi satu, biar sampai mentok di sini ya. Dikurangi 1 kali 5 kali min 2. Oke, semoga bisa dipahami di sini. Baru kita hitung sekarang. 2 kali 2 kali min 2. 2 kali 2 itu 4. Ya. 4 kali min 2 itu min 8. Ditambah 1 kali 4 itu kan 4. Plus 4 kali min 1. Plus 4 kali min 1 ya. Itu kan adalah min 4. Nah, ditambah 3 kali 5 itu 15. Kali 0, ya sudah pasti 0 hasilnya. Mau ditambah, mau dikurangi 0 kan tetap sama, tidak ada bedanya kalau 0 itu.
Kemudian dikurangi lagi sekarang. 3 kali 2 itu 6. 6 kali min 1, ini kan min 6. Nah, min 6 kali min di depannya, hasilnya adalah plus 6. Hati-hati ngitung di sini ya. Kalau misalkan bingung, boleh tulis tahap demi tahap. Terus dikurangi 2 kali 4 itu 8, 8 kali 0 itu 0. Jadi dikurangi 0. Oke. Ini 1 kali 5, 5 dikali min 2, hasilnya adalah min 10 ya. Min 10 dikali min, hasilnya adalah plus 10. Oke, kita jumlahkan pelan-pelan. Min 8 dikurangi 4, itu adalah min 12. Min 12 tambah 6, ngutang 12 dibayar 6, sisanya min 6. Dibayar lagi 10, ngutang 6 dibayar 10, berarti sisanya adalah 4 ya. Jadi determinan dari matriks M yang 3 kali 3 ini yang caranya lumayan panjang, itu menghasilkan nilai 4 ya. Jadi determinannya itu adalah 4. Oke, semoga bisa dipahami. Kalau belum, boleh ditanyakan ya. Kita lanjutkan lagi sedikit tentang, ini lebih ke teori untuk slide berikutnya. Jika determinan A sama dengan 0, oke, maka A disebut matriks singular. Jadi kalau misalkan determinan suatu matriks itu disebutkan, diketahui determinan A sama dengan 0, itu misalkan, berarti itu disebut sebagai matriks singular. Kalau determinan A tidak sama dengan 0, ini juga ya Bapak keliru, maka A itu disebut matriks non-singular. Oke? Kalau determinan A-nya 0, berarti diberi nama matriks singular. Kalau misalkan tidak sama dengan 0, maka disebut sebagai non-singular. Jadi di soal ada yang menyebutkan, langsung dikasih petunjuknya determinan A sama dengan 0, atau disebutkan bahwa matriks A itu matriks singular. Sama artinya ya. Oke, nanti ini berguna, singular dan non-singular ini, untuk di determinan dan juga nanti di pelajaran minggu depan ya. Jadi mohon diingat sedikit teorinya. Kemudian Bapak sampaikan sedikit mengenai sifat-sifat determinan matriks. Ini bisa nanti kalian hitung ya. Misalkan A dan B merupakan matriks persegi, maka berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, determinan A itu sama dengan determinan A transpose. Jadi kalau misalkan A transpose ini kan perubahan dari baris jadi kolom ya. Misalkan ada A itu 1, 2, 3, 4. Maka determinannya, maka transposnya adalah ditulis ke bawah, 1, 2-nya di bawah, 3 di sini, 4-nya di sini. Ini, kalau kalian diminta mencari determinan dari A transpose, tidak usah capek-capek ngetranspose, tidak usah capek-capek nyari ini, tapi cukup kalian cari determinan dari matriks A. Ya, dicoba, pasti sama. Yang kedua, determinan K kali A. K itu ingat, adalah bilangan skalar. Jadi, kalau misalkan diminta untuk mencari determinan K kali A, daripada capek-capek mengalihkan, K-nya dipangkatkan 2. Cari determinan A-nya dulu, K-nya dipangkatkan 2. Itu juga berlaku untuk yang pangkat urut 3 kali 3 ya. Tinggal dipangkatkan K pangkat 3 dikali dengan determinannya. Jadi tidak usah capek-capek mengalihkan dulu, baru kemudian kalian cari determinannya, tidak perlu begitu. Oke, untuk yang keempat, misalkan kalian diminta untuk mencari determinan dari matriks A kali B, tinggal kalian cari aja satu-satu determinan A dan determinan B, baru dikalikan ya. Kemudian determinan A pangkat N itu bisa dicari dengan cara cari dulu determinan A-nya, baru dipangkatkan dengan N. Oke, untuk sifat-sifat ini, jadi Bapak arahkan kalian untuk lebih banyak bertanya ke Bapak, sehingga untuk sifat ini silahkan nanti lewat pertanyaannya, agar tidak semuanya Bapak jelaskan lewat video, agar kalian bisa lebih aktif bertanya. Oke? Lebih aktif bertanya, atau lebih aktif untuk mencari materi di sumber yang lain. Tapi Bapak arahkan sih lebih aktif kalian untuk bertanya. Ya. Nah, sekian dulu pembahasan mengenai determinan matriks. Kalau belum paham, mungkin bisa diulang-ulang dulu videonya, atau kalau masih belum jelas, silahkan tanyakan ke Bapak.
Selamat belajar, silahkan lanjutkan ke latihan soalnya. Ingat kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan, nggih.